mungkin sudah kenal ya. Jadi mata kuliah untuk kali ini adalah desain web. Untuk pengabsenan disiapkan masing-masing ya, sudah saya share di sana untuk linknya. Silakan absensi masing-masing ya, disiapkannya ya. Linknya sudah saya share. Kemudian sambil menunggu teman-teman yang lain ya, mungkin kuliah akan segera kita mulai beberapa saat lagi sambil menunggu yang lain.
Oke, mungkin bisa segera kita mulai ya. Ini sudah banyak yang hadir untuk teman-teman semua ya. Jadi nanti kita bahas mengenai kontrak kuliah. Kita perkenalan mungkin ya. Mengenai mata kuliah hari ini ya, desain web. Hari ini kita hanya pengantar saja dulu nanti. Untuk memulai materi itu nanti ke pertemuan kedua sampai ke 7 ya. Jadi masih ada 6 pertemuan, nanti sudah saya buatkan untuk RPS ya, bukan semacam RPS untuk nanti pertemuan apa saja yang akan kita lewati sampai untuk ujian tengah semester itu apa saja nanti akan saya terangkan ya. Oke, mungkin seperti itu ya. Kita mulai saja untuk kontrak kuliah terlebih dahulu ya. Seperti biasanya mungkin ya di kalian-kalian. Untuk perkuliahan ini mata kuliahnya adalah desain web. Jadi kode mata kuliahnya ada DW, kemudian semester 2 ya. Alokasi waktu nanti ada 16 pertemuan. Pertemuan 1 sampai 7, kemudian untuk yang 8 itu adalah hari tenang. Kemudian jadi ada 16 pertemuan totalnya ya, sambil untuk sampai UAS itu kalau tidak salah 18 sama hari tenang berarti ya. Berarti ada 16 pertemuan semuanya totalnya. Kemudian dosennya saya sendiri ya. Mungkin kalau ada yang sudah kenal atau yang belum mungkin, saya dari cabang Universitas Tekom Weleri ya. Jadi ini untuk kebetulan hari ini adalah all class ya. Jadi semua kelas itu digabung ya untuk karena masih online mungkin seperti itu ya. Nanti kalau sudah mulai untuk tatap muka itu beda lagi ya, per cabang masing-masing, per wilayah masing-masing. Kemudian untuk toleransi absen maksimal ada 4 absen, melebihi itu tidak mengikuti UTS atau UAS ya. Pengumpulan tugasnya nanti semuanya ada di Classroom sama kalau saya memakai Classroom ya seperti biasanya. Jadi seperti itu untuk mengenai kontrak kuliah, kira-kira seperti itu ya. Untuk kontrak kuliah saya rasa sudah cukup jelas ya. Kita langsung ke ini dulu ya, karena kita pengumpulan semuanya itu nanti dari tugas materi dan sebagainya itu ada di Classroom. Jadi karena untuk mata kuliah desain web ini adalah ada 2 kelas ya, teman-teman dari kelas pagi sama kelas sore. Jadi saya bagi untuk kode Classroomnya ada. Untuk yang hitam ini berarti kelas pagi ya. Jadi untuk kalian joinnya memakai untuk kode yang hitam ini adalah kelas pagi, untuk kelas pagi. Kemudian untuk yang kelas sore itu menggunakan yang kuning ini ya. Jadi kode ini untuk kuning. Kode yang hitam ini untuk yang kelas pagi ya. Nanti misal jangan salah untuk gabung ya. Jangan salah untuk gabung untuk kelas roomnya, karena nanti repot nantinya pada saat saya penilaian dan lain sebagainya itu sudah ada nama kalian masing-masing di baik kalian kelas pagi maupun kelas sore. Seperti itu ya. Kalau nanti ada yang dipertanyakan silahkan, jangan sungkan-sungkan, silahkan dipertanyakan kalau memang perlu dipertanyakan, seperti itu ya. Oke, saya rasa cukup jelas untuk mengenai kontrak kuliah dan kode Classroom ya. Kode Classroom ini untuk apa? Ini nanti untuk semua ya, materi yang saya terangkan setiap pertemuan, kemudian tugas-tugas harian misalkan ataupun UTS maupun UAS itu semuanya ada di Classroom nanti ya, tidak by email ya, karena ribet nantinya kalau lewat email. Jadi saya buatkan untuk forum Classroom. Seperti itu ya. Nanti kalau ada yang kurang jelas silahkan dipertanyakan ya. Jangan malu bertanya sesat di mana-mana, seperti itu ya. Oke, untuk mungkin kita mulai ke ini ya, pembahasan untuk silabus atau RPS-nya ya. Untuk hari ini kita tidak ada materi kebetulan ya.
Jadi memang saya fokuskan untuk materi itu untuk pertemuan kedua dan seterusnya sampai untuk ke UTS nanti. Oke, untuk kode classroom saya rasa sudah cukup jelas ya. Untuk hitam ini kelas pagi dan untuk yang kuning saya buatkan untuk kelas sore nantinya. Nah, ini ya, nanti silahkan segera join karena semuanya ada di sana. Untuk materi hari ini pun itu sudah saya share di classroom seperti itu. Nanti kalau ada yang dipertanyakan silahkan dipertanyakan. Oke, kita langsung saja untuk yang lain yang belum bergabung segera bergabung ya, segera menyusul. Kita ke pembahasan silabusnya ya. Untuk nanti pertemuan yang kedua itu adalah bab 1 berarti ya. Karena ini hari ini adalah hanya pengantar ya, intronya. Jadi untuk bab 1 ini nanti pertemuan kedua. Nah, pertemuan kedua ini apa nanti yang akan kita bahas? Yaitu adalah pengenalan HTML ya. Nah, untuk tujuan dan overview-nya silahkan dibaca masing-masing ya. Jadi untuk desain web ini kita karena semester 2 ya ini ya, semester 2 jadi kita memakai HTML ya. Masih webnya itu web statis. Belum ada apa namanya? Database-nya nanti. Kita mungkin full ya, full HTML dan nanti ada juga CSS-nya nanti. Kita bertahap ya, levelnya step by step. Nanti kalau untuk semester mungkin semester berikutnya kalian akan mendapatkan web juga, tapi bukan desain web lagi ya, tapi pemrograman web. Jadi untuk desain web ini memang lebih fokus ke desain. Jadi nanti banyak untuk praktikumnya ya, walaupun kita masih perkuliahannya online, tapi nanti saya praktikan tetap ya, saya praktikan di layar agar kalian bisa mengikuti ataupun bisa mempelajarinya. Seperti itu ya untuk pengenalan HTML. Nanti lebih apa namanya, lebih jelas lagi ya, lebih jelas laginya itu nanti untuk pertemuan minggu depan saya jelaskan lebih detail ya untuk HTML-nya. Dan untuk setengah semester ini mungkin ada beberapa teori, akan tetapi mungkin tetap akan saya berikan praktiknya ya agar lebih mudah dimengerti dalam pembuatan mendesain sebuah web. Nah, setelah UTS nanti untuk pertemuan selanjutnya sampai UAS itu mungkin lebih banyak ke praktikumnya nanti, membuat sebuah desain web sederhana mungkin ya, atau membuat sebuah web sederhana dengan HTML karena masih semester 2, jadi memang seperti itu untuk silabusnya ya. Tidak usah khawatir, nanti semuanya dapat untuk ilmu web ya. Oke, seperti itu untuk yang bab pertama, yaitu HTML. Nanti akan saya jelaskan untuk pertemuan ke depan ya, minggu depan. Nah, untuk bab keduanya apa? Kita akan membahas mengenai frame dalam membuat sebuah desain web nantinya. Tahu frame ya. Jadi nanti digunakan untuk membagi halaman web yang terdiri dari beberapa file HTML yang saling terintegrasi satu dengan lainnya. Jadi nanti itu kita membuat frame by frame ya. Kalau untuk desain webnya itu kita bisa belajar, misalkan kita membuat beberapa frame, kemudian membuat tampilan web dalam satu halaman itu. Frame-nya itu bisa kita bisa kita buat sesuka hati kita. Mau kita membuat lebih menarik atau enggak itu tergantung kaliannya ya. Nanti bisa kalian sesuaikan, tidak harus sama yang seperti yang saya buatkan. Nantinya kalian bisa berinovasi sendiri dalam membuat frame-nya ya, dalam pembuatan satu halaman. Misalkan nanti untuk awal-awal kita membuat satu halaman terlebih dahulu. Yang terpenting usahakan ya, namanya web itu nanti harus menarik. Tidak tahu isinya apa, yang terpenting itu tampilan yang pertama. Habis itu baru kita lebih fokus ke isinya. Kalau memang untuk webnya sudah kita online kan, agar webnya sering banyak pengunjung, itu bagaimana? Yang pertama adalah tampilan, kemudian isinya. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi frame-nya nanti itu dibuat sedemikian rupa, sebagus mungkin, semenarik mungkin untuk frame-nya ya. Oke, untuk frame-nya, mengenai frame akan saya jelaskan pada pertemuan selanjutnya ya. Nanti kita buat frame sesuka hati. Saya contohkan, saya praktikkan pada saat
pertemuan selanjutnya ya. Setelah saya jelaskan dengan sedikit teori, kemudian akan saya praktikkan seperti itu agar lebih mudah dalam penerimaan kalian ya. Oke, seperti itu untuk bab 2 ya, atau pertemuan ketiga. Kemudian selanjutnya apa yang akan kita bahas, yaitu sebentar. Nah, kita akan melingkan link dan gambar ya. Melingkan itu bagaimana? Semisal kita sudah membuat sebuah halaman web, kemudian framenya sudah kita tentukan, sudah menarik, kemudian kita mau melingkan sesuatu ya, misalkan katakan ada menu nanti ya, kan ada menu kemudian profil, home, dan lain sebagainya, misalkan ya, saya contohkan sedikit saja, ataupun gambar ya. Nah, itu bisa kita linkkan semuanya, mau diarahkan kemana untuk link tersebut, untuk menu-menu tersebut ataupun gambar, itu bisa. Dan tidak hanya untuk tulisan ataupun simbol saja, akan tetapi gambar, misalkan kita masukkan sebuah gambar dalam suatu web, nah itu kita bisa linkkan. Nah, nanti caranya bagaimana akan saya jelaskan pada pertemuan pembahasan pas bab 3 ya. Jadi sedikit demi sedikit nanti setelah UTS saya harapkan sudah bisa mendesain sebuah web dan fungsi-fungsinya ya, baik link maupun yang lain, nanti saya harapkan sudah bisa ya. Untuk ujiannya mungkin seperti itu, nanti akan saya berikan membuat sebuah halaman web yang sederhana ya untuk UTS-nya. Seperti itu ya untuk mahasiswa ini. Untuk tujuan dan overview-nya silahkan nanti dibaca. Untuk materi hari ini yang saya jelaskan itu sudah saya share di Classroom ya. Silahkan kalian pahami terlebih dahulu apa-apa yang perlu dipersiapkan mungkin ya. Nah, ini adalah beberapa pembahasan RPS silabus yang akan kita bahas sampai setengah semester nanti. Itu adalah bab ketiga. Kemudian kita lanjut ke bab keempatnya atau pertemuan kelima. Kita akan bahas apa? Form ya. Jadi nanti akan membuat form dalam sebuah tabel, dalam sebuah ini ya, web ya, atau halaman webnya. Kita bisa membuat formnya seperti halnya kita membuat form di Microsoft Access ya, sebenarnya sama. Untuk desain web sama dengan desain di Access itu sama sebenarnya. Kalau untuk sistem basis data itu kan nanti kita membuat sebuah aplikasi ya, outputnya ya. Nah, itu sebenarnya pendesainnya itu sama, cuma bedanya adalah beda bahasa dan softwarenya nanti yang membedakan ya. Jadi nanti akan membuat form, kemudian fasilitas formnya itu apa dalam dokumen HTML, kemudian fill-fill yang sesuai dengan kegunaan dan yang lainnya itu akan saya jelaskan pada pembahasan bab 4 untuk pertemuan yang kelima ya. Seperti itu. Untuk overview-nya silahkan dibaca masing-masing ya. Ini untuk pemahaman saja, nanti sebelum kita lari ke perkuliahan nantinya ya, seperti itu. Oke, itu adalah untuk bab keempat atau pertemuan yang kelima. Kita yang bab kelimanya apa? Nanti kita akan membuat tulisan berjalan di dalam sebuah halaman web. Dengan apa? Tentunya dengan HTML, karena masih seperti yang saya tadi katakan, untuk semester 2 memang kita full HTML ya. Belum memakai PHP. Untuk PHP nanti ada waktunya sendiri, mungkin semester 4 ya kalau tidak salah, atau semester 3 itu nanti sudah ada pemrograman web menggunakan HTML dan PHP. Tapi untuk semester 2 untuk desain web, karena ini lebih fokus ke desain, jadi kita menggunakan HTML terlebih dahulu ya. Nanti akan membuat tulisan berjalan di dalam web itu seperti apa. Mungkin di benak kalian mungkin belum ada gambarannya. Seperti yang mungkin kalian lihat, misalkan kita mengakses sebuah web, katakan universitas kita ya, Stekom, itu kan ada ya beberapa tulisan maupun gambar yang bergerak di halaman webnya. Itu bagaimana prosesnya nanti akan saya jelaskan pada bab 5 atau pertemuan yang ke-6, seperti itu ya. Oke, itu bab kelima. Kita lanjut ke bab terakhir untuk sebelum ujian tengah semester. Kita akan membuat halaman depan. Nah, ini pembahasan semacam kita membuat sebuah outputnya ya nanti ya. Setelah saya jelaskan beberapa bab 1 sampai bab 5 itu kalian gabungkan. Kalian serap ilmunya, kalian gabungkan, nah nanti membuat sebuah halaman depan web. Dan pada saat UTS nanti saya minta sudah mengumpulkan ya, sudah membuat sebuah halaman
minimal satu halaman web yang menarik ya. Nanti saya nilainya yang pertama adalah dari tampilannya. Memang karena kita mata kuliahnya ada desain ya, berarti kita lebih ke tampilannya terlebih dahulu. Kemudian untuk penilaian yang kedua yaitu untuk isinya nanti tata letak layoutnya itu menentukan ya, menentukan bagus atau tidaknya sebuah halaman web, biasanya seperti itu. Oke, untuk itu adalah bab ke-6 atau pertemuan ke-7 atau terakhir sebelum UTS. Oke, seperti itu saja untuk hari ini. Mungkin yang saya bahas tadi adalah silabus ya, silabus nanti perkuliahan kita itu apa yang akan kita bahas itu sudah saya jelaskan semua. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri untuk pertemuan hari ini ya, karena untuk hari ini tidak ada materi, santai karena pertemuan awal ya, tidak usah tegang ya, seperti itu. Oke, silakan saya beri waktu beberapa menit. Mungkin semisal ada yang mau dipertanyakan mengenai perkuliahan desain web ya, saya beri waktu beberapa menit. Silakan. Untuk yang baru bergabung mungkin nanti bisa menyesuaikan ya untuk segera join ke forum kita, Classroom ya, sudah saya berikan untuk kodenya. Nanti silahkan kalau ketinggalan ya mungkin bisa putar ulang di channel saya ya, sudah saya jelaskan semuanya di sana. Dan untuk materi hari ini sudah saya share di sana, silahkan untuk segera ini ya, segera join, segera diambil untuk materinya, segera dipelajari. Oh ternyata nanti yang akan kita pelajari itu apa saja sih. Nah di situ bisa ini ya, ada sedikit gambaran karena sudah saya terangkan apa saja yang akan kita bahas dalam setengah semester ini ya. Ini sudah saya lihat sudah banyak sekali yang join ya. Silakan untuk yang belum segera join. Oke, karena belum ada yang dipertanyakan, terima kasih untuk teman-teman semua ya yang sudah di dalam perkuliahan hari ini. Hari ini saya berikan bonus ya, bonus tidak ada materi, jadi kita santai untuk pertemuan pertama ini ya. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir dalam perkuliahan ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan ya. Untuk yang lain yang belum bisa hadir bareng-bareng kita mungkin bisa menyesuaikan nanti ya. Terima kasih. Mungkin saya akhiri karena tidak ada yang bertanyakan ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat beraktivitas. Terima kasih.